Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qaili al-Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannati wa ala alihi wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala memberikan kepada kita banyak daripada nikmat-nikmatnya. Kita diberikan oleh Allah taala sehat, afiat, hidayah, taufik, dan kita diberi pertolongan. Kita bisa berhadir di majlis ini bersama-sama dalam beribadah. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan saudara orang tua kita. Semoga Allah taala meridhai, merahmati, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengambil barakah membaca manaqib daripada zuriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak daripada Imam Sayyidina Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, buyut dari Rasulullah. Dari Rasulullah, beliau mempunyai anak perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah berkawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau melahirkan anak, Sayyidah Fatimah melahirkan anak, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan melahirkan anak, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Beliau Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain lahir hari Kamis 5 Sa'ban tahun 38 Hijriah. 38 Hijriah. Kunyahnya adalah Abul Hasan, dan sidin masyhur dipanggil dengan Az-Zaki dan Zainal Abidin. Itu panggilan sidin. Jadi dengan sidin Imam Ali bin Imam Husain bin Imam Ali qaranullahu. Beliau satu-satunya keturunan laki-laki Imam Husain yang selamat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai pemimpin umat. Ketinggian ilmu, keluhuran akhlak, dan ketakwaan telah menyatu dalam diri Imam Ali Zainal Abidin. Disebutkan oleh Imam Az-Zakhri dan Ibnu Uyainah berkata, kami tidak menjumpai seorang ahli bait yang lebih utama dari Ali Zainal Abidin. Beliau dijuluki As-Sajjad karena seringnya bersujud, sedangkan gelar Zainal Abidin itu hiasan orang-orang beribadah karena beliau selalu beribadah. Setiap kali beliau akan sholat, wajahnya pucat dan badannya gemetar. Ketika ditanya, beliau menjawab, tidakkah kamu ketahui di hadapan siapa aku berdiri dan kepada siapa aku bermunajat? Jadi udah sidin ditanyai orang, sidin bila sembahyang, sidin wajah sidin itu kayak orang takutan.
Lalu ditakutkan kenapa yang Yazidin, tidakkah kamu ketahui di hadapan siapa aku berdiri? Aku di hadapan siapa berdiri dan kepada siapa aku meminta munajat? Yang tentunya kepada Allah Ta'ala. Jadi Sidin sangat takut. Beliau memang luar biasa. Selain itu beliau juga suka beramal sosial secara sembunyi-sembunyi. Tak jarang pada malam hari beliau memikul karung berisi gandum dan membagikannya kepada fakir miskin di Madinah. Jadi cuma orang kan tahu orang sini. Jadi setiap malam sini andaki di muka rumah orang fakir miskin gandum makanan lah. Pas pagi membuka ada makanan di muka rumah. Ada tahu siapa nama lagi? Pasti di muka kepada juga. Jadi orang tahu jadi sini lagi. Pasti dia meninggal. Tadi lagi di muka rumah orang fakir miskin gandum. Nah, jadi namun diteliti Australia sini dengan tukang bagian sama abah busuk ukur kayak itu juga. Sidin malam-malam ini berjalan Sidin tidak ada orang fakir miskin sekitar Sorobo ya ada di Sidin karena di rumah orang sembako makanan daras apa segalanya itu ada nama ceritakan itulah ada. Jadi Sidin malam itu berjalan cuma orang ada tahu jadi tahu kenapa nah abang rumah itu rupanya pernah melihat lah yang mengesahkan. Cuma Sidin lagi Sidin berjalan lagi Sidin. Tujuannya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau juga dikenal sangat murah hati dan pemaaf, termasuk kepada orang-orang yang memusuhinya. Beliau menyibukkan hidupnya dengan memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, menangis dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Beliau sama sekali tak pernah menyinggung urusan kekuasaan, juga tidak pernah memaki-maki, melaknat dan mengucapkan pernyataan-pernyataan buruk, bahkan kepada para pembunuh ayah dan saudara-saudaranya. Ya, Presiden dibunuh oleh Sayyidina Husain, saudara Sidin pun dibunuh juga. Tiga Sidin lagi, tapi Sidin tidak menghinakan kada Sidin hendak melawan kepada Sidin bersabar saja. Inilah khalifah sejati, inilah yang dilakukan oleh generasi terbaik umat ini. Mereka mengikuti jejak Rasulullah, jejak Ahlul Bait, sahabat tabi'in dan para pengikut mereka. Perjalanan hidup beliau penuh dengan ibadah, banyak melakukan sholat. Dua pipinya bergaris hitam karena aliran air mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sidin rancak menangis sampai bergaris di pipi Sidin ini bakas dari mata karena takut Sidin kepada Allah. Keadaan beliau persis seperti apa yang digambarkan oleh Al-Farjadah. Beliau menundukkan kepala karena sifat malu, dan orang-orang menundukkan kepala di hadapannya karena berwibawanya. Jadi orang-orang yang menghadap Sidin bertunduk kepala karena melihat kewibawaan Sidin. Sidin pun bertunduk kepalanya karena malu Sidin. Maka tak ada yang berbicara dengannya kecuali sangat tersenyumnya. Ketika melihatnya mengusap Hajar Aswad, Al-Farzadah mengubah syairnya. Telapak tangan Ali Zainal Abidin seperti hendak ditahan Hajar Aswad saat ia mengusapnya. Jadi dalam gambaran Al-Farzadah tadi, jika Ali Zainal Abidin datang ke Ka'bah, Hajar Aswad seperti mau berdiri memegang tangannya dan menciumnya. Ini ada yang mengatakanlah ujian kepada Sidin. Imam Ali Zainal Abidin, Sidin pernah berkata,
ada 3 hal yang dapat menyelamatkan orang mukmin dari murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3. Yang pertama, menjaga lisannya daripada mengganggu manusia. Yang kedua, menyibukkan diri dalam hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia. Yang ketiga, selalu menangis menyatakan kesalahan. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin Presiden wafat pada malam pada 12 Muharram tahun 94 Hijriah. Jumlah umur Sidin 57 tahun. Dimakamkan di Baqi'il Gharqad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan Allah menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah. Adapun yang tersebut di dalam kitab Raud dan Minhaj halaman 31 kitabnya lah, 31 di bawah 12 garis mulai di bawah halaman 31. Adapun yang tersebut di dalam kitab Raud dan Minhaj dengan nama kitab fikih yang diperpegangi oleh Syekh Romli. Syekh Romli itu ulama ahli fikih dari mazhab Imam Syafi'i juga. Sidin mengungkati pendapat dalam kitab Raud dan kitab Manhaj di dalam Nihayah. Nah, jadi Imam Romli itu ulama, Sidin mengarang kitab Nihayah. Mengarang kitab apa? Kitab Nihayah, menerangkan tentang emas. Nah, ini masalah emas perak kemarin. Maka bahwasanya pada yang demikian itu tafsir, artinya ada rinciannya, ada perinciannya. Masalah yang demikian di situ. Masalah emas adalah emas perak. Nah, itu kada boleh diulah benda wadah seperti misalnya cangkir tuh, diulah cangkir emas tuh kada boleh. Tapi kada diulah apa katanya cincin kan boleh ya. Tapi untuk beginian memakainya emasnya. Nah, kalau laki-laki kada boleh memakai emas, kalau perak boleh ya. Jadi latihan ya ini ya emas. Tapi kalau diulah gelas atau cangkir itu kada boleh. Nah itu aja. Kenapa jadi kada boleh? Semalam alasannya 2, yaitu karena bendanya itu diulah gelas itu kada boleh. Karena kita minum kita banyak di sana jadi penyakit. Yang kedua, karena itu karena ada berbangga-bangga diri ngalah-ngalah. Nah, aku jadi si cangkir emas. Nah, itu. Jadi itu non kada bolehnya. Tapi semalam ada boleh lah. Apabila cangkir itu tapi dilapisi emas cangkirnya, tapi dilapisi dengan besi di luarnya. Nah, atau misalnya emasnya bertangkar. Nah, berarti lain emas sedikit aja bertangkar. Itu kira-kira merasa hati merasa berbangga-bangga katakanlah kira. Nah itu boleh aja. Jadi masalah ini masalahnya kalau boleh tadi karena itu karena merasa bangga. Nah di sini dijelaskan Sidin, yaitu jika dapat diambil suatu daripada saduran bejana. Saduran itu lapisan dilapisi kayak cangkir dilapisi lawan
apa dilapisi tembaga misalnya, cangkir emas dilapisi tembaga. Nah, saduran itu maksudnya dilapisi bejana itu dengan apa? Dengan misalnya dilapisi dengan besi kah? Nah, ini emas lah, cangkir emas dilapisi dengan besi atau tembaga. Jadi emasnya ada lagi kelihatan. Nah itu halal lah memakai dia, boleh aja, boleh aja lah. Karena itu emasnya di dalam nih, nah besinya di luar. Nah kalau boleh tengah saja lah, besi di dalam dilapisi emas di luar, kalau boleh. Karena dihilangkan wujud sadurannya. Nah, tadi kalau ini disadur tadi dilapisi dengan kandal sadurannya lah. Nah itu boleh ya, karena dibilangkan wujud saduran itu serta banyaknya. Nah karena lapisannya itu kandal banyak, jadi kata Bapak, maka jadi hilanglah daripadanya uyala. Uyala itu merasa bangga. Dan jika tiada dapat diambil sesuatu daripadanya, amonnya apa ini Pak, dilapisi tipis banget besinya atau tembaga lah, emas dilapisi tembaga tapi tipis banget, atau kalau dipacul nih ibaratnya saling tipisnya, maka haramlah memakai dia. Nah jadi haram juga karena wujud saduran itu, karena wujud adanya lapisan itu seperti ma'dulah ya, artinya tipis saja nih, sebab sedikitnya, dan adalah uyala, artinya kita merasa bangga-bangga seolah-olah mawujud ya, mawujud ada ya, maka atas kata Syekh itu berlakulah bacanya, berlakulah tafsir rincian dua yang tersebut itu pada emas yang berkarat. Emas itu berkarat itu maksudnya emas yang beragar. Emas itu bisa beragar kan? Saya lah emasnya sedikit aja lah. Tapi kalau emas asli aja lah, nah itu pada beragarnya. Nah, berapa harga emas itu dalam ini? Kalau kita aja kan. Inilah sekalian hukum bejana emas atau perak yang disadur, yang dilapis dengan umpama tembaga. Nah, kalau dilapisi tembaga adalah saja, maka itulah hukum tadi. Artinya kalau yang kandal lapisannya tertutup emasnya nih, itu boleh. Adapun hukum akasnya, hukum sebaliknya, yaitu bejana umpama tembaga, ini sebaliknya pulang dah. Nah tadi kesan cangkir emas dilapisi tembaga itu boleh kalau jelas. Ini sebaliknya itu cangkir tembaga dilapisi emas di luarnya. Nah, jadi orang melihat macam orang emas sih, padahal dikit emasnya. Tembaganya banyak wadahnya, yaitu bejana umpama tembaga yang disadur dengan emas atau perak. Nah, maka baginya tafsir juga ada beberapa rincian juga nih. Akas tafsir yang tersebut, kebalikan rincian tersebut itu dengan muafaqah, dengan sesuai antara sekalian mereka. Artinya muafaqah itu dengan sepakat ulama fikih lah, antara sekalian mereka, yakni jika dapat diambil suatu daripadanya dan apa dengan apa, maka itu haram memakai dia. Jadi kalau tadi tembaga, misalnya piring tembaga dilapisi emas di luarnya, awal diambil emasnya nih, seandainya kalau diambil karena tabal emasnya, maka itu haram memakai dia. Seandainya kalau diambil karena banyak lapisannya nih, maksudnya haram memakai tadi. Karena ada ain, karena itu ada ain emas di situ dan buyala berbangga-bangga diri. Dan jika tidak dapat diambil, dan jika tiada dapat diambil suatu daripadanya,
karena amasnya tipis banget, dilapisi piring tembaga, dilapisi amasnya tipis saja, seandainya diambil kata kawa karena dikitnya, karena sedikitnya, maka dia adalah haram memakai dia. Nah, jadi kalau tipis saja, lapisannya adalah amasnya tipis saja, ada haram, tipis banget. Karena tiada diperoleh ain, inilah sekali hukum memakai yang disatur, yang dilapisi dan meninggalkan dia. Nah, itu kita ini membaca aja malah ada dulu kita bisa amas akhir lah. Ini orang sedih ya. Adapun menyatur, nah, menyatur ini melapisi tadi dan mengupah orang yang menyatur. Nah, minta ulahkan lawan tukang lapis amas. Ya, bagiannya tukang lapis amas saja lah. Kita membawa tadi tembaga lapisan amas ya. Maka itu haram. Nah, haram. Jadi apa tadi? Tukang gawinya harus tahu hukumnya. Ada bisnis pegawai tukang melapisi amas. Nah, ada orang membawa piring lapisan pakai amas dia, jangan mau. Tak opat gue berdosa ini dia. Ini nak orang kamasan adalah kebiasaannya. Kamasan. Amun orang anak minta lapisiakan galwang aja, apa? Lapisiakan jalan amas galwang pun aja. Nah, anak dipakai panatan misalnya. Beginian. Itu kan ada apa-apa. Maka tadi kalau orang mau pahaman tadi, orang menggawinya itu haram di situ. Maka itu haram dengan tiada tafsir, tiada rincian. Sama ada yang disatur itu bejana, sama ada yang disatur itu dilapisi itu bejana ibadah atau sakok rumah atau atap rumah. Nah, atap rumah dilapisi amas misalnya lah. Hanya orang suki dilapisi amas itu ada boleh. Yang tukang gawinya haram juga. Atau yang lain daripada keduanya, maka tiada upah bagi orang yang menyatur dan tiada doman atas orang yang memecah dan tiada mengganti atas orang yang memecah. Misalnya tadi pecah ini tangkir apa kaca misalnya dilapisi di luarnya amas tampas ini misalnya. Nah, kamu boleh kadang mengganti, jalan tiada mengganti dan merusak dia ada mengganti juga, melainkan menyatur alat peperangan. Nah, ada misalnya bahari perang terpakai pedang lalu pedangnya dilapisi amas untuk memerangi orang kafir. Alat peperangan dengan segala kafir, maka itu harus boleh ya. Nah, itu lah supaya orang kafir takutan. Orang Islam adalah haram aja amas, padahal besi juga itu ada amas. Nah, itu. Dan demikian lagi haram membelanjakan, menukarkan duitnya, membelanjakan harta akan upah tiap-tiap usaha. Nah, jadi membelanjakan harta akan upah tiap-tiap usaha dan perbuatan yang diharamkan. Nah, kita ini dapat duit lah dari kita maulah nang haram atau menggawi nang gawin haram, dapat kita duit. Nah, itu haram belanjakan, jangan belanjakan. Mengambil jangan digawi haram tadi juga. Jadi gawian yang haram, lalu harga misalnya nyawa ini lagi akan judi online kan alanya. Nah, judi online di HP, lalu dapat duit, belanjakan duitnya,
Nah itu kalau boleh alhamdulillah. Ini kada dapat lah itu orang di Banjar itu aja. Nah di sinilah ada di sini lah. Nah itu. Jadi ini perbuatan yang diharamkan, haramnya membelanjakan duitnya. Karena halal adalah seperti bernujum. Nah, bernujum ini bertetangguhan bintang. Bangsa non dukun ni lah. Nujum apa aja lah, kalau ni bagus siapa aja lah. Belajar aja lah. Anak mengintip bintang aja, bintang apa ada nama ini ya. Nah itu. Nah itu lalu apa perselisihan? Nah kalau dibagi orang duit, nah itu duitnya itu haram itu beruntung atau bertanam. Nah tanam itu kata tidak macam saya ilmu kayak dukun gaya lah, anu panggil gaya kan aja supaya orang tu mati jalan, nah, supaya orang tu garing, atau tu agama gawiakan nah lalu itu ngarannya ilmu hitam ngarannya lah, tanam tu artinya membinasakan orang dengan ilmu yang kada baiknya. Nah itu lalu dibagi duit oleh orang tadi, nah maka itu kada boleh berdosa haram. Dan seher itu juga makanya itu tidak boleh kalau kita belajar ilmu seher, ilmu yang bertangguhan tadi tidak boleh, karena itu termasuk ilmu haram itu. Nah, dan zina, nah hasil jadi berzina, dapat duitnya digunakan, dibelanjakan haram, tidak boleh. Dan darah sebagainya, artinya gawian yang haram. Nah mudah kita dihindarkan daripada haram-haram dihindarkan. Jadi aman kita selamat, kita jaga jangan sampai dengan haram nih. Misalnya sudah kayak kita bertobat, alhamdulillah masih, artinya ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi banyaknya inilah, makanya misalnya pinjam duit kan, nah lalu bayarnya nambah lagi sedikit, kan belajarnya sama aja banyak kan. Nah itu ngarannya riba itu sudah disebutkan haram hukumnya. Memang sudah kata awal itu kan belum kayak apa pegamatannya menghilangkannya. Nah pegamatan artinya kita cara seandainya kata kawan itu aku kata kawan pemodalnya kadang diinjam. Nah saya diinjam tapi diinjam 6 jangan bayarnya berbunga lah. Nah misalnya pinjam di keluarga pada rumah pada minjami, minjam kembang aja lah. Nah ini cari maka ada bunga lah. Nah itu bang syariah lah. Yang nambah bunga sudah jelas sudah hukumnya haram. Namun sudah diinjam kayak apa aja ya begamatan menahurinya, jangan lagi kena menggali bertaubat. Allah Ta'ala maha menerima taubat. Jadi ada disebutkan kemudian tak mengamalkan boleh jadi amalkan. Nah merancang kita baca juga habis sembahyang membaca apa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sampai situ tambahin lagi misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Boleh ya, tapi sampai tadi aja malah ditambahin bagus lagi. Jadi siapa yang membaca itu lah melakukan jalan tadi, apalagi semua lah, kadang hafal kan ya no,
di hati kanan di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu ayat 125 kan 26 kan, atau di buku Maulid adalah apa aja aku. Jadi siapa yang membaca itu sejumlah 99 kali habis sembahyang Jumat. Nah berarti hari Jumat membaca tadi sejumlah 99 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itulah bacaan 99 kali membacanya hari Jumat, habis Jumatan, maka khasiatnya akan dijagakan oleh Allah Ta'ala dari memakan yang haram. Nah, dijagakan Tuhan, dijagakan dari memakan yang haram, yang ada bolehnya. Yang mudah kita dijagakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu kata sembahyang Jumat ini di rumah membacanya. Nah, jadi serumah membaca 99. Nah biasa kita amalan adalah habis sembahyang sekali itu dia luar biasa fadilahnya. Itu ibaratnya kalau kawan jangan kalian dibaca, karena itu sangat penting. Banyak banget fadilah kelebihannya itu, yaitu diantaranya fadilahnya kada akan dimatikan oleh Allah kecuali ia melihat atau bermimpi melihat surga. Nah, itu tadilatnya. Jadi dia mengamalkan apa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, habis isra misalnya, habis sembahyang wajib lah. Kada akan dimatikan seseorang itu kecuali ia melihat atau bermimpi melihat surga. Dalam hati baru meniti surga pada mati lagi. Di antaranya fadilahnya lagi kada akan mati mendadak. Di akhir zaman ini banyak orang mati mendadak. Mati mendadak itu macam-macam. Jantung, diranjang kurang mati mendadak juga adanya. Nah akhirnya diselamatkan daripada kecelakaan, kada dimatikan. Nah itulah artinya kita ini seperti anak tutang adalah mati mudahan masalah khotimahnya. Banyak lagi kelebihannya, diantaranya diberi hati yang tenang, diantaranya juga apalagi orang yang membaca habis isya, habis sembahyang isya membaca sekali, maka janganlah dihindarkan dari berbuat dosa besar. Semalaman ya kadang mengalami dosa besar. Banyak lagi kelebihannya. Nah jelasnya adalah itu dicintai oleh Rasulullah. Ada seseorang orang biasa aja, orang ini orang biasa, lalu ada tuan guru besar wali melihat sidin tadi, langsung dicium sidin orang biasa tadi dicium sidin, jadi bingung aja lah. Maka seorang wali mencium lawan orang yang biasa tadi, lalu bertakwa murid sidin kenapa dia mencium sidin itu nah? Ada situ orang biasa, jasidin nang guru tadi, aku jasidin bermimpi Rasulullah, dalam mimpiku Rasulullah mencium orang itu. Nah, ya. Jadi dalam mimpi itu orang takuni lawan Rasulullah, kenapa dia Rasulullah mencium orang itu? Jadi Rasulullah karena orang itu setiap sembahyang itu membaca lafaz Ya'um. Nah, itulah. Makanya mesti aku turuti, aku cium-ciumnya, karena ini tuh orang memiliki Rasulullah dalam mimpiku di sini lah, dalam mimpi sidinnya. Jadi itu mudah-mudahan kita pengamalkannya. Jadi mudahan dijagakan oleh Allah kita, keluarga kita daripada yang haram, apalagi memasukkan dalam parut yang haramnya, jangan sampai.
Jadi tadi haram lah, pekerjaan yang haram tadi disebut, lalu dibelanjakan duitnya akan belanjanya itu jadi haram, dan haram mengambil upah atas yang demikian itu tadi balasnya bertabuhan, ilmu sihir dan sebagainya. Bermula setengah daripada segala hilah mungkin yang datang kita baca sampai di sini, kemudian ada barokah manfaatnya, kemudian kesejahteraan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kabul segala kesejahteraan, mudah-mudahan dalam umur kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad